Film ini dimulai di sebuah kantor di mana kantor ini tuh memiliki karyawan yang selalu berganti-ganti. Dan kali ini Cherry menjadi karyawan baru di kantor ini. Dengan cepat Cherry mendapat kepercayaan oleh bosnya yang bernama James. Ia dipercaya untuk bertemu dengan klien penting, tentu aja Cherry mengiyakan perintah ini. Cherry adalah seorang janda satu anak, memiliki anak yang sangat lucu dan mengemaskan. Saking lucunya anak Cherry dengan polosnya membuang tampon. Tampon itu sejenis softtek ya gitu guys, ke klosetnya. Sehingga Cherry pun gak punya tampon cadangan. No, no, no. I need that one. No, no. Singkat cerita di malam harinya teman Cherry datang untuk membantunya berdandan karena ini merupakan pertemuan penting. Bos barunya mempercayainya untuk bertemu klien yang sangat penting. Sehingga temannya pun memberikan gaun yang seksi namun tetap sopan. You wanna keep it professional? You leave the trench on. You start feeling them a little. You wanna show off them girls. You take the trench off. Setelah itu Cherry pun datang ke alamat kliennya. Makin deg-degan nih karena pas sampai ke rumahnya tuh sangat mewah. Mengetuk pintu, ia pun disambut dengan pria tampan bernama Ethan. Cherie, Yeah. that's me. Ia pun disambut dengan senyuman khas pria kaya raya dan langsung memberikannya segelas minuman. Namun keceriaan ini tuh buyar setelah Cherry melihat tetesan darah di lantai, yang itu adalah darah mensnya yang bocor. Ia pun izin ke toilet untuk membersihkan darahnya yang lagi deres-deresnya. Sebenarnya sih lebih ke malu ya, apalagi Ethan adalah klien kepercayaan bosnya. Tapi untunglah dengan cepat Cherry kembali bisa membawa suasana kembali cair. Bahkan Ethan yang sangat lemah lembut ini mengajak Cherry untuk makan malam bersama. Mereka pun pergi ke sebuah restoran yang mewah untuk membicarakan bisnis. Namun tiba-tiba Control your fucking dog! I am so sorry. I am so sorry. ada seekor anjing yang muncul dan membuat sifat lemah lembut Ethan jadi buyar. Ethan langsung marah-marah dan memaki anjing itu. Tapi setelah itu mereka malah kembali menikmati malam ini dengan bermain sepatu roda bersama. Dan lanjut untuk meminum segelas lagi nih di rumahnya Ethan. Mereka pun masuk dan yang terjadi... Cherry keluar dengan keadaan takut dan kondisi yang penuh darah. Ia pun langsung berlari dari rumah Ethan sambil meminta tolong. Cherry pun berhasil kabur dari komplek rumah Ethan dan menemukan orang yang bisa ia minta tolong. Tapi dengan keadaan Cherry yang sangat berantakan, wanita ini justru menelpon polisi. Please, can I use your phone? What happened to you? I was attacked. Look into the camera. Polisi pun bukannya membantu, malah menangkap Cherry dengan tuduhan mabok di tempat umum. Cherry pun harus menghabiskan malam ini di penjara sambil ditemani seorang wanita malam. Tampaknya wanita ini sudah langganan nih masuk ke penjara, sehingga ia pun lebih ramah dan menanyakan apa yang terjadi pada Cherry. Cherry pun mulai bercerita, dan responnya wanita ini... Hey! Get me the fuck out of here! This bitch is trying to kill me! What are you doing? You are a marked woman now. Everything you just said to me, same shit my bestie said to me before she went missing. Turned up dead on the steps of the Getty. Ia sangat ketakutan dan tahu ciri-cirinya Ethan, karena ternyata banyak teman dari wanita ini yang berakhir tragis setelah bertemu dengan laki-laki yang seperti Cherry ceritakan tadi. Singkat cerita, Ethan pun datang ke penjara dan menyelamatkan Cherry. Hello, sweetheart. No, 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 that's him. That's the guy I was telling you about. Please, please, you can't let him in here. Dengan sangat santai, Ethan menganggap bahwa ini semua hanyalah permainan. Cherry pun dibebaskan. I'm gonna hunt you. And if you make it through the night, then I'm gonna let you live. You know what? Dan di sana ia melihat banyak tempelan orang hilang di papan polisi. Ia juga menemukan selebaran bertuliskan telepon ke First Lady. Kita belum tahu apa maksudnya, tapi yang pasti Cherry harus terus berjalan dari kejaran Ethan. Cherry pun segera naik taksi yang ternyata supir taksi ini sudah sering membawa gadis seperti Cherry. Ia sangat simpati dan memberitahu Cherry untuk berhati-hati. You're not the first girl I picked up looking like this. Cherry pergi ke rumah bosnya. Bosnya tentu aja kaget dan menanyai Cherry apa yang terjadi. This is unbelievable. I mean, of course I believe you. It's completely out of his character. Bosnya nggak percaya nih apa yang Cherry ceritain. Ia pun numpang mandi. Setelahnya Cherry memberanikan diri membuka laptop bosnya. Di sana ia pun mencari tahu siapa Ethan. Dan betapa terkejutnya ternyata Ethan sudah sering melakukan pertemuan dengan banyak karyawan yang lain. Sehingga inilah mengapa karyawan di kantornya Cherry ini sering bergonta-ganti.
Istri bosnya pun datang. Di sini istrinya tampak iba dan tahu apa yang terjadi pada Cherry. Ia pun memberikan saran pada Cherry untuk berhati-hati. Smell you. You can. Your blood has a very powerful scent. Keep clean. Dan tiba-tiba bosnya datang dengan muka sangat polos dan baik hati. Bosnya menawarkan Cherry untuk menginap lah malam ini. Tapi Cherry pun tahu nih apa yang harus ia lakukan. No. Cherry pun berlari dari bosnya, sempat dikejar sampai bawah, tapi Cherry berhasil diselamatkan oleh supir bus. Supir bus ini baik hati. Dia pun meminjamkan HP-nya. Cherry pun menelpon mantan suaminya untuk pertolongan. Nah, di bus ini Cherry juga kembali melihat selebaran orang hilang dengan tulisan Call the First Lady. Selanjutnya Cherry pun diturunkan di supermarket. Di sana ia membeli softtek. Nah, di saat ia lagi berganti softtek, tiba-tiba Hello, sweetheart. Ethan tiba-tiba muncul dan seakan-akan bisa mengendus darahnya Cherry. Saat Ethan sedang bermain-main, muncul penjaga supermarket dengan shotgun. Hal ini dimanfaatkan Cherry untuk kabur. Dan tepat banget saat mantan suaminya datang. Mantan suaminya Cherry ini bernama Trey kebingungan karena Cherry dengan keadaan lusuh dan sangat panik. Always the same shit. Always. Trey, I was attacked. He has been chasing me all night. He could still be chasing me now. So will you please just get back in the car? Singkat cerita, Cherry pun diajak ke rumah mantan suaminya. Di sana ia disambut dengan pacar baru Trey yang sangat ramah dan baik hati lah padanya. Lukanya pun disembuhkan dan Cherry pun berganti pakaian lagi. Nah, di sana Cherry pun sempat bertanya pada adiknya Trey yang suka bermain kartu tarot. Kartu tarot itu pun menunjukkan maut yang akan datang menghampiri Cherry. Dan tiba-tiba pintu rumah pun diketuk ya, yang itu adalah Ethan yang menjemput Cherry. Ia pun dengan mudah menghabisi seluruh orang di rumah. Dengan sangat santai, Ethan malah mengajak Cherry untuk berdansa. Berdansa di tengah-tengah mayat dari orang yang sudah dia bunuh di rumah. Gak sampai itu aja, Trey yang kebingungan juga dengan mudah di-fatality oleh Ethan. Let's be honest. Not a huge fucking surprise. Untungnya Cherry masih bisa kabur nih lewat pintu belakang. Cherry pun berlari ke sebuah jembatan. Di sini ia pun kebingungan karena Ethan sudah menunggu di ujung jembatan. Dan tiba-tiba Cherry pun teringat dengan perkataan istri bosnya. He can smell you. Your blood has a very powerful scent. Ia pun melempar softtek miliknya ke sebuah mobil. Ethan pun langsung mengikuti mobil itu. Setelah aman, Cherry pun akhirnya pergi ke gereja. Seperti orang pada umumnya, jika ada masalah barulah ia menjadi taat. Begitu juga dengan Cherry. Ia berusaha mencari perlindungan. Di sana ia bertemu dengan pendeta yang berusaha menenangkan Cherry. Dan tiba-tiba sang pendeta sudah terkapar dan Ethan sudah berada di dalam gereja. Cherry kaget karena ia kira Ethan tidak bisa masuk ke gereja. Begitu juga saat Ethan disiram dengan air suci. Yang tampaknya semua itu hanyalah mitos. Ethan pun memperlihatkan wujud aslinya kepada Cherry yang membuat dirinya sangat ketakutan. Di sini memang tidak diperlihatkan ya wujudnya seperti apa, tapi kita tahu bahwa Ethan ini adalah iblis, guys. Ethan pun segera mencekik Cherry, namun tiba-tiba muncullah pendeta yang ternyata masih hidup dan menyuruh Cherry kabur ke bawah tanah. Nah, ternyata di bawah tanah ini ada sebuah klub malam. Di sana Cherry berganti pakaian menggunakan pakaian muda-mudi yang sedang kasmaran. Di sana ia pun meminjam HP dan langsung menghubungi The First Lady. Nah, ia pun ditolong oleh 3 orang gadis yang ada di klub itu. Gadis ini sangat baik hati. Mereka ingin mengantar Cherry ke tempatnya First Lady. Are you okay? Your forehead is bleeding. Namun tiba-tiba dahinya Cherry meneteskan darah. Dan tiba-tiba Ethan pun langsung muncul dan menghancurkan mobil mereka. Ketiga teman mereka tewas mengenaskan. Sesuai arahan dari sutradara, hanya Cherry lah yang masih hidup. Cherry pun sangat ketakutan melihat Ethan yang lagi-lagi muncul. Namun saat Ethan ingin menghabisi Cherry, tiba-tiba muncul seekor anjing yang entah dari mana, sehingga membuat Ethan sangat ketakutan. Anjing ini bagaikan malaikat penjaga bagi Cherry. Ia dan anjing pun berjalan menuju tempatnya First Lady. Setelah menemui First Lady, darah Cherry akan dinetralisir, sehingga Ethan akan kebingungan untuk mencarinya. Lebih lanjut, First Lady pun menjelaskan bahwa Ethan adalah perwujudan manusia yang memang diutus ke bumi. Pada awalnya, Ethan dikirim untuk melindungi manusia, namun rasa bosan dan tamak yang ia miliki membuatnya menghabisi dan bermain-main dengan wanita.
Untuk itulah First Lady berusaha untuk menghentikan Ethan. First Lady butuh bantuannya Cherry, karena hanya Cherry yang bisa bertahan sejauh ini. Tanpa basa-basi, First Lady pun memberikan peta dan rencana yang akan mereka lakukan. Selain itu, First Lady juga memberikan baju karate sebagai bentuk perlawanan pada Ethan. Singkat cerita, Cherry pun pergi ke sebuah taman bermain tua, melukai dirinya sendiri sambil meneriaki nama Ethan. Dan tiba-tiba Cherry pun pingsan dan saat ia terbangun ia sudah dalam keadaan tertancap di kedua sisinya. Sedangkan Ethan diamah tersenyum bahagia. Cherry yang sudah pasrah pun akhirnya menyerahkan seluruh tubuhnya untuk Ethan. Dia ingin Ethan untuk menikmatinya. Tampaknya hal ini berhasil membuat Ethan luluh dan percaya. Ethan pun melepaskan Cherry dan mengendus-ngendus dirinya. Sedangkan Cherry hanya fokus untuk meraih batu yang nggak tahu kok tiba-tiba ada di sana gitu ya. Dan di saat Ethan lengah, Cherry pun berhasil meraih batu dan memecahkan kaca. Terlihat cahaya matahari membuat Ethan terbakar. Lalu diikuti dengan lemparan batu dari para pasukan First Lady lainnya. Sehingga Ethan benar-benar sangat lemah. Keadaan pun berbalik, sekarang Cherry yang memegang kekuasaan. Lalu muncullah First Lady yang langsung membakar Ethan. Setelah selesai dengan urusan Ethan, Cherry pun kembali pulang ke rumah dan masih didampingi oleh anjing tadi guys. Ia pun mencari anaknya yang sudah menunggunya semalaman. Ia pun menggendong anaknya dan film pun selesai. Iya, jadi guys, Ethan ini adalah perwujudan iblis yang turun ke bumi. Lalu bosnya Cherry menumbalkan para karyawan di kantornya untuk dipersembahkan pada Ethan. Namun kali ini Cherry itu bisa melawan. Ia dibantu oleh malaikat yang diwujudkan sebagai First Lady. Begitu ya kira-kira. Makasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe. Dadah.